bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini, saya berdoa kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita tidak akan pernah kekurangan karena janji Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Tak akan pernah kekurangan kita. Artinya sebagai domba-dombanya Allah, sebagai warga sorga, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, dan bagaimanapun situasi dunia ini, Tuhan Yesus sanggup pelihara dirimu, Tuhan Yesus sanggup pelihara diriku. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Ikuti kata-kata saya sebagai warga sorga. Ikuti kata-kata saya sebagai warga sorga. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus masih sanggup memelihara kami. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, seperti kita ketahui bersama, kalau kita membaca kitab dari perjanjian lama sampai dengan kitab perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan di mana di dalam perjanjian lama khususnya ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun selama 40 tahun dan melewati laut Teberau, kita menemukan di sana bahwa makanan utama orang Israel itu adalah roti. Sama-sama katakan roti mana. Iya kan, Allah memberikan roti mana kepada bangsa Israel. Jadi makanan utama orang Israel adalah roti. Nah, seperti kita ketahui bersama, makanan utama orang Indonesia adalah nasi. Iya kan, udah makan Indomie 3 bungkus belum kenyang kalau belum makan nasi katanya. Itu hebatnya orang Indonesia kan, udah makan Indomie 3 bungkus belum kenyang katanya. Kenapa? Karena belum kena nasi. Itu artinya apa? Makanan utama kita adalah nasi. Yang disebut dengan makanan utama artinya begini, perut kita, kampung tengah kita ini sudah terbiasa dengan nasi. Udah mau makan banyak roti pun, Indomie atau makan mie, kalau belum kena nasi kayak ada yang kurang katanya. Padahal itu udah banyak yang kita makan. Karena kenapa? Karena itu menjadi makanan utama. Nah, makanan utama orang Israel adalah roti, makanan utama orang Indonesia adalah nasi, dan makanan utama roh kita adalah firman Kristus. Amin. Saya ulangi, makanan utama orang Israel adalah roti, makanan utama orang Indonesia adalah nasi. Ini yang umumnya ya, nasi ya kan, ada juga yang singkong, ada juga yang jagung, tapi kita ambil yang umumnya lah. Indonesia, konsumsinya warga Indonesia makan nasi, dan makanan utama roh kita adalah firman Kristus. Ikuti kata-kata saya sebagai warga sorga yang melangkah dengan iman, makanan utama roh saya adalah firman Kristus. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bila roh kita senantiasa diisi oleh firman Kristus, bila roh kita senantiasa diisi oleh firman Kristus, percayalah iman kita pasti bertumbuh. Percayalah hidup kita pasti dipenuhi damai sejahtera Kristus. Percayalah hidup kita pasti dipenuhi mujizat Kristus. Kenapa saya katakan mujizat Kristus? Karena orang percaya, warga sorga hanya menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita pasti dipenuhi kuasa Kristus. Jadi kuasa dari Kristus, bukan dari kuasa dari yang lain. Dan hidup kita pasti dipenuhi kebaikan Kristus. Saya ulangi, saudara yang kasih Kristus, bila roh kita senantiasa diisi dengan firman Kristus, percayalah iman kita pasti bertumbuh. Hidup kita pasti dipenuhi damai sejahtera Kristus. Hidup kita pasti dipenuhi mujizat Kristus. Hidup kita pasti dipenuhi kuasa Kristus. Dan hidup kita pasti dipenuhi kebaikan Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ketika saya renungkan ayat ini dan saya persiapkan khotbah ini, saya
Roh Kudus gerakkan hati saya untuk membuka ayat ini. Kisah di mana setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari Bapak Ibu ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang setuju katakan amin. Ini dimana iblis sedang mencobai Yesus. Kisah ini Bapak Ibu, setelah 40 hari Tuhan Yesus puasa, kan perut lapar karena kosong, betul. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus dengan kebutuhan makanan utama orang Israel, yaitu roti. Tetapi Yesus menjawab demikian, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesuslah yang menjamin kebutuhan hidupmu dan hidupku. Karena hidup orang percaya sesungguhnya bukan tentang makan dan minum, tapi tentang firman Allah. Karena apa? Karena hidupmu dan hidupku itu yang tanggung sorga, bukan manusia. Memang kalau di perusahaan, kita kerja di perusahaan, atau kerja di kantor, atau kerja ikut orang. Tetapi Tuhan Yesuslah yang punya langit dan bumi, yang sanggup menggerakkan berkat lewat mana saja untuk hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tema khotbah hari ini adalah makanan utama. Sama-sama katakan makanan utama. Minimal ada 3 alasan firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Yang pertama saya mencatat di sini, karena firman Kristus cahaya bagi kita. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Firman Kristus adalah cahaya bagi hidup saya. Pak Mito boleh bantu baca Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pemazmur katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu anak Tuhan, warga sorga yang melangkah dengan iman, yang senantiasa mengutamakan, menjadikan firman Kristus makanan utama rohnya, hidupnya pasti terang. Yang setuju katakan amin. Iya kan, masa depannya pasti terang. Kemanapun kakinya melangkah, sekalipun situasinya mungkin dunia ini gelap Bapak Ibu. Dunia ini gelap saudara. Tetapi selama firman Kristus ada dalam hidup kita, karena manapun kita melangkah, yang pertama kita menjadi anak-anak terang, ya kan, karena kamu adalah garam dan terang dunia. Yang kedua, masa depan kita indah. Ya sudah katakan amin. Enggak peduli gitu, misalkan saudara itu cuma lulusan SMA, mohon maaf, karena bukan malas, bukan karena bodoh, tapi karena situasi ekonomi keluarga mungkin nggak mencukupkan. Jadi ya harus bekerja. Lulus SMA sudah selesai, atau cuma lulusan D3, atau puji Tuhan sampai S1. Saudara dengan bekerja, kuliah, membantu orang tua. Dan mungkin banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih hebat dari kita, banyak orang yang punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Tetapi selama Bapak Ibu dan saya hidupnya dipenuhi dengan firman Kristus, rohnya dipenuhi dengan firman Kristus, rohku dikasih makan oleh firman Kristus. Dengar baik, Tuhanlah yang mengangkat naik kita, dan masa depan kita aman di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena firman Kristus cahaya bagi kita. Cahaya bagi kita. Cahaya bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya nggak pernah mimpi jadi pendeta, lebih-lebih jadi gembala. Nggak pernah mimpi. Tetapi yang saya selalu lakukan adalah setiap hari, sebelum saya beraktivitas, saya baca Alkitab dulu. Saya baca firman Tuhan dulu. Dan saya percaya begini, bahwa masa depanku aman di tangannya Tuhan, dan masa depanku tidak ditentukan oleh perkataannya orang, tapi masa depanku ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi kemanapun aku melangkah bersama dengan istri, kami itu nggak percaya dengan omongan orang yang negatif, nggak. Yang kami percaya Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kami.
Amin. Jadi kalau kita isi roh kita dengan firman Kristus, teranglah masa depan kita, teranglah pikiran kita, teranglah roh kita. Amin. Ada tantangan, ada pergumulan, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak salahkan siapapun. Kita cukup berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pembelaku. Tuhan, Engkaulah yang memeliharaku. Amin Bapak Ibu. Jadi memang nggak kebetulan Bapak Ibu, Roh Kudus gerakan saya untuk, saya diskusi sama Ibu Gembala, gimana nih udah dari April sampai Desember itu persembahan cukup dengan doa. Terus Ibu Gembala sih saya bilang, ya kita doa lah, tanya Tuhan. Kami doa, akhirnya saya memutuskan untuk diperpanjang sampai bulan April. Belum ada pengumuman untuk rem darurat di ibu kota. Belum ada, masih jauh kan, dari Desember kan waktu itu saya bilang ya, Desember kemarin. Tetapi ternyata memang Tuhan yang pegang hari esok kita Bapak Ibu. Ketika roh kita diisi dengan Roh Kudus, roh kita diisi dengan firman Kristus, maksud saya, Roh Kudus itu yang akan memberikan hikmat-hikmat baru kepada kita. Dan orang yang rohnya diisi oleh firman Kristus itu peka dengan situasi, peka dengan suara Allah, dan tidak egois saudara, tidak mengambil keuntungan. Dan saya bilang begini sama Ibu Gembala, udah kita lanjutkan aja lah persembahan cukup dengan doa sampai bulan April. Karena buat saya sederhana Bapak Ibu, situasi seperti ini kan, jemaat saudara itu kalau masih bisa beli pulsa, kuota internet, masih bisa bayar kontrakan, masih bisa beli beras, udah cukup lah, udah puji Tuhan lah. Ya kan, buat saya dan Ibu Gembala cukup lah, itulah yang penting saudara sehat, umur panjang, ikuti protokol kesehatan. Amin Bapak Ibu. Iya kan, jangan saudara itu merasa, aduh gimana ya. Tuhan memaklumi situasi saat ini, ekonomi sekarang juga lagi, ya saudara tahu sendirilah. Tapi aku berdoa, dan dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, mari isilah rohmu dengan firman Kristus. Lihatlah masa depanmu, masa depanku aman di tangan Tuhan, dan kita akan penuh dengan kemenangan dari Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Minimal 3 alasan firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Yang pertama, karena firman Kristus cahaya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda dimanapun kau berada, ayo isilah rohmu dengan baca firman Kristus. Bukan dengan TikTok. Ya TikTok sih boleh aja, ya kan, tapi utamakanlah firman Kristus. Amin sahabatku. Karena masa depanmu, kalau kau mau melihat masa depanmu indah, isilah rohmu, pikiranmu, hatimu dengan firman Kristus. Karena firman Kristus cahaya bagi hidup kita. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Saya mencatat di sini, karena firman Kristus menguatkan iman kita. Karena firman Kristus menguatkan iman kita. Karena firman Kristus menguatkan iman kita. Iman yang teguh, iman yang kokoh, nggak cukup dengan didoakan pendeta. Harus saudara senantiasa melekat kepada firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Mami kita boleh bantu baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, tidak ada cara yang lain untuk imanmu boleh timbul selain mendengar firman Kristus. Alkitab katakan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nggak ada cara yang lain untuk iman kita timbul, iman kita kokoh, iman kita teguh selain mendengar firman Kristus. Semakin sering kita mendengarkan firman Kristus, iman kita akan timbul, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan teguh, iman kita akan kokoh di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi anak Tuhan yang melangkah dengan iman dimanapun dia berada, imannya teguh selama Bapak Ibu dan saya, abang dan kakak, Lai dan itu Naburju dimanapun kau menyaksikan khotbah ini, kau senantiasa mendengar firman Kristus. Amin. Iya. Kenapa? Karena di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri.
Jadi ketika saudara isi rohmu, hatimu, pikiranmu dengan firman Kristus, kita dengar firman Kristus, iman kita timbul, kita melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi di depan mata kita nggak takut, kita nggak bersungut-sungut, kita nggak goyah. Terus melangkah dengan iman, sekali Yesus tetap Yesus, dan kemanapun kita melangkah kita percaya, mujizat berkat yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi yang di depan itu adalah firman Kristus. Setelah kita dengar firman Kristus, iman kita timbul. Setelah iman kita timbul, kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita kepada sorga, kepada Kristus, sehingga gak sempat lagi kita kedagingan, gak sempat lagi kita duniawi. Gimana caranya mengumpulkan harta berlimpah-limpah di bumi ini. Tetapi kita mengubah mindset itu menjadi kita mengumpulkan harta di sorga berlimpah-limpah. Bagaimana caranya? Jadilah kau berkat dimanapun berada. Amin Bapak Ibu. Gitu. Jangan saudara itu gampang-gampang mengeluh, egois. Zaman sekarang itu banyak orang egois. Syukur ada COVID saudara. Begitu ada COVID-19 kan semuanya ketahuan. Yang pura-pura ketahuan, yang aneh-aneh ketahuan. Tetapi aku berdoa ketika ada COVID-19 ini, imanmu semakin diteguhkan, imanmu semakin timbul selama kau dan aku dengar firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Dengarlah firman Kristus, dengarlah firman Kristus, dengarlah firman Kristus. Selama Bapak Ibu dan saya mendengar firman Kristus, Alkitab katakan Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, orang yang mendengar firman Kristus, imannya timbul dan kita akan lihat buahnya. Buah yang pertama dia akan mengucap syukur. Yang kedua dia akan bersuka cita. Yang ketiga dia akan semangat menjalani hidup ini. Yang keempat dia lakukan bagiannya sungguh-sungguh dan dia percaya yang tidak sanggup dia lakukan itu bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, karena firman Kristus menguatkan iman kita. Firman Kristus menguatkan iman kita. Saudara kasih Tuhan, sebelum baca Alkitab, ada tips yang saya harus sampaikan kepada saudara. Yang pertama, berdoalah. Roh Kudus, berikanlah aku pengertian akan firman Tuhan yang kubaca. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita, akan memberikan kita pengertian-pengertian ilahi kepada dirimu dan diriku. Ketika saudara baca Alkitab, kadang-kadang bingung kan, maksudnya ini opo lah Tuhan. Nah, saudara minta hikmat, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, tuntunlah hamba. Maksudnya ayat ini apa Tuhan? Nanti Roh Kudus akan berikan hikmat, pencerahan dengan caranya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Kristus menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Orang yang kuat imannya karena mendengar firman Kristus gak mudah bersungut-sungut saudara. Gak mudah menyalahkan orang, menyalahkan situasi. Bahkan mohon maaf, mungkin menyalahkan Tuhan. Seringkali karena kita begitu, mana ya Tuhan ini? Aku udah perjamuan kudus, aku udah kasih minyak urapan, kok kena COVID juga? Ya ada juga kan begitu kan? Ya kan saya dengar kabar juga kan, ada pendeta yang kena COVID juga kan? Ya udahlah, COVID itu kan bukan aib. Ya kalau saudara kena COVID itu menunjukkan bahwa saudara dan saya itu imannya kepada Kristus. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, saudara. Karena saya sudah bilang berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu, saudara dan saya ini ngantri mati semua. Makanya fokus saya itu iman. Karena kalau udah mati dalam COVID, saudara, minta ampun. Kalau ada orang mati kena COVID, saudara tahu sendiri kan di TV, dibungkus plastiknya mayatnya, saudara. Gak bisa didoakan, dibungkus plastik begitu. Baru disemprot-semprot dengan desinfektan, dibungkus lagi petinya, baru dicemplungin. Gak boleh orang ikut ke kuburan. Makanya imanmu harus kepada Kristus. Harus kepada Kristus. Ketika masuk alam roh, mau masuk alam roh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Panggilan nama Tuhan Yesus. Tapi kalaupun saudara sembuh dari COVID-19, puji Tuhan tugasmu masih banyak, masih panjang. Apa itu? Ya jangkau jiwa-jiwa lah. Hiduplah benar, dimanapun kau berada. Begitu. Jangan mau manipulasi lagi, jangan jahat sama orang. Ayo kita jadi berkat bagi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus jadi berkat bagi kita. Amin. Iya, karena firman Kristus menguatkan iman kita. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku berdoa, saudara itu gak malas baca Alkitab. Karena sehebat apapun perencanaan kita, kalau kita malas, gagal semua saudara. Tapi saya berdoa saudara, kita semua ini konsisten untuk baca Alkitab. Ada kemauan, ada kerinduan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini adalah segala-galanya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Minimal ada 3 alasan firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Yang pertama, karena firman Kristus cahaya bagi kita. Yang kedua,
Karena firman Kristus menguatkan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, ketika saya renungkan Matius 4:4, Tuhan Yesus yang berfirman, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Allah penuh kuasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, alasan yang ketiga, yang terakhir, firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Yang ketiga, saya mencatat karena firman Kristus mendatangkan berkat dan mujizat. Sama-sama katakan, firman Kristus mendatangkan berkat dan mujizat. Mamito boleh bantu baca Injil Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini Bapak Ibu, anak Tuhan yang melangkah dengan iman yang senantiasa cari kerajaan sorga, cari kerajaan Kristus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Berkat, mujizat, pangkat, karir, kesehatan, umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita, semuanya lah yang terbaik, yang baik-baik, yang mulia dari sorga menyertaimu, menyertaiku yang senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Iya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakanlah firman Kristus sebelum kau bekerja. Carilah Tuhan dulu. Carilah Tuhan dulu. Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, lahir dan tua dan burju dimanapun kau berada, khususnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, kau cari dulu Tuhan. Setelah kau cari dulu Tuhan, nanti berkat yang ngejar kita. Percaya perkataanku, aku sudah lakukan. Ku baca firman Tuhan, kita gak mudah tawar hati, ya kan, gak mudah menyerah. Kenapa? Karena firman Tuhan kekuatan kita. Firman Tuhan itu yang akan menghadirkan berkat, menghadirkan mujizat, menghadirkan kesembuhan. Pokoknya firman Tuhan itulah yang membuat hidup kita penuh dengan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Iya. Ketika dokter sudah angkat tangan, dengar baik, Tuhan Yesus pasti turun tangan selama kau punya iman kepada Kristus. Saya ulangi, ketika dokter sudah berkata kepada dirimu, dokter angkat tangan, disitulah saudara pasti melihat. Percayalah dengan iman. Tangan Tuhan pasti turun tangan atas hidupmu selama kau punya iman kepada Kristus. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Terbatas kita Bapak Ibu. Mohon maaf ya, terbatas. Dokter lakukan ini A, B, C, D, E. Dokter punya opsi A. Dokter punya opsi B. Dokter punya opsi C. Tetapi dalam Kristus nggak ada opsi-opsian. Kalau sembuh pasti sembuh. Di dalam Kristus nggak ada opsi, nggak ada pilihan. Kalau Tuhan katakan sembuh, sembuh. Ya suci katakan amin. Jadi milikilah iman, carilah Tuhan dulu. Sama-sama katakan sebagai warga sorga, saya memiliki iman, cari kerajaan sorga dulu dan kebenarannya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Kristus mendatangkan berkat dan mujizat. Saudara kasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan, umurnya bertambah, kemudian berkatnya bertambah, harta di rumahnya pun pasti bertambah. Amin. Kenapa? Karena semuanya akan ditambahkan. Orang yang cari Tuhan akan ditambahkan. Begitu, akan ditambahkan. Saudara, di rumah kami tiap bulan tambah piring, saudara. Itu kan termasuk harta juga ya, harta yang gak bergerak. Bergerak kalau dipegang-pegang. Piringnya bertambah, macam-macam model piring di rumah kami kalau sudah datang ke rumah. Kok bisa Pak Gembala? Gini, tiap bulan tuh kan saya beli rinso. Rinso habis, tapi sampai di Alfamart atau Indomaret, rumah kami cuma dekat Alfamart, Indomaret karena masuk gang rumah kami di Pasar Minggu, hanya dekat Indomaret sama Alfamart. Gitu. Sampai di Indomaret atau Alfamart kadang-kadang saya lihat itu ada hadiahnya piring. Tapi yang hadiah piring bukan rinso, tapi Soklin. Ya udahlah. Kita beli ada Soklin ya supaya hadiahnya piring. Makanya di rumah kami banyak piring. Tiap bulan tambah piring. Dari yang besar sampai yang kecil sekarang. Ada edisinya di rumah, saudara. Saya mau bilang begini sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan aja tambahkan usia kita, berkat juga Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu dan hidupku. Amin.
Jadi teruslah cari Tuhan Bapak Ibu. Teruslah cari Tuhan. Jangan saudara lagi diberkati semangat cari Tuhan. Lagi susah nggak mau baca firman Tuhan. Jangan. Mau baik musim kemarau, istilahnya kan begitu. Mau musim hujan, teruslah kita cari Tuhan. Amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Ketika kita mengutamakan kerajaan sorga, Tuhan itu sanggup cukupkan sediakan apa yang kita perlu, saudara. Apa yang kita perlu Allah sanggup sediakan. Ketika saya merantau tahun 2000-an ke Jakarta, Bapak Ibu, kuliah di Depok. Mama saya cuma bilang begini, "Naku, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Ya, pensiunan bapakmu sedikit." Mama saya cuma kirim dari Siantar itu cuma 250.000 sebulan. Kos-kosan 200.000. Tinggal limpul, saudara. Tapi ya puji Tuhan, 50.000 ini cukup sebulan. Bayangkan, 50.000 cukup sebulan. Ya kan, dan saya tahu rasanya merantau itu, ikut orang tahu rasanya, ngekos sendiri tahu rasanya, tapi saya tahu rasanya juga disertai oleh Tuhan. Yang saya lakukan adalah 50.000 untuk sebulan, Bapak Ibu. Masih kuliah dulu itu, ya kerjalah apa yang bisa dikerjakan. Ganteng-ganteng begini, pernah cuci motor di Depok, di Margonda dulu ada, saudara. Ya kan, upahnya itu 1.000. Cuci motor itu kan 6.000 dulu Bapak Ibu. 5.000 buat bosnya, 1.000 buat kita yang nyuciin. Tapi ya saya nggak malu lah, nggak gengsi. Yang penting saya jangan sampai mencuri, jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak baik, begitu. Tapi saya juga berdoa, baca Alkitab, gitu. Dan dulu kan belum punya HP kan, karena namanya juga gimana mau punya HP. Jadi masih pakai wartel dulu kalau telepon ke kampung. Kadang juga terlambat. Kos-kosan 200.000 bayar uang kamar kos dulu. Tinggal 50.000. Ya kalau kurang ya carilah uang sampingan tuh gitu kan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai detik ini saya nggak pernah sampai minta-minta gitu. Dari zaman saya masih merantau lah, kuliah dulu ngekos, ya kan, nggak sampai minta-minta gitu ke teman-teman sampai sekarang. Makanya saya tahu rasanya nggak punya uang. Makanya saya tergerak gitu, udahlah persembahan cukup dengan doa aja lah. Karena saya tahu rasanya nggak punya uang gereja gitu, ibadah gitu nggak punya uang. Dulu ke gereja jalan kaki dari kos-kosan, cari gereja yang terdekat, begitu. Saya tahu rasanya Bapak Ibu, ke gereja itu nggak punya uang, saya tahu rasanya. Makanya ya puji Tuhan lah, pengalaman-pengalaman yang seru, ya kan saya nggak bilang pahit lah. Pengalaman-pengalaman hidup saya yang seru beberapa tahun yang lalu, itu yang menjadi bekal saya ternyata untuk merintis gereja ini Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu ceritanya itu. Saya cuma jalan hidup kok begini amat ya. Ya tapi ya puji Tuhan lah. Proses hidup yang saya alami itu rupanya yang Tuhan punya rencana beberapa puluh tahun kemudian Tuhan siapkan saya untuk menjadi seorang merintis gereja bersama dengan istri. Ya puji Tuhan lah Bapak Ibu. Dan saudara tahu sendiri lah kan saya nggak ada minta-minta. Tolong dong bantu buat bayarin, nggak ada Bapak Ibu. Dan saya hanya berdoa Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah online gereja Moria, imannya bertumbuh, hidupnya sehat, hidupnya berhasil, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesamanya dimanapun berada. Amin Bapak Ibu. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Semuanya akan ditambahkan berkat dan mujizat. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah gereja GBI Moria, ibadah online Minggu 10 Januari 2021 adalah makanan utama. Minimal ada 3 alasan firman Kristus adalah makanan utama orang percaya. Yang pertama, karena firman Kristus cahaya bagi kita. Yang kedua, karena firman Kristus menguatkan iman kita. Dan yang ketiga, karena firman Kristus mendatangkan berkat dan mujizat. Amin. Pulau Wirian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang boleh kami dengar saat ini. Meteraikanlah itu dalam loh, hati dan pikiran kami. Kami minta Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh darah Kristus. Tuhan, Engkaulah yang melayakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri semua dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mami itu boleh bantu baca sebelum perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24.
Demikian firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Khusus buat suami-suami yang mengikuti perjamuan kudus ini, agar suami-suami yang mengangkat hostinya, nanti setelah diangkat, anggota keluarga yang lain, istri, anak-anak boleh ikutin. Nanti setelah sudah selesai doanya, baru saudara suami-suami yang ngasih kepada istri dan anak-anaknya. Amin. Jadi suami-suami yang angkat hosti, suami-suami yang angkat anggurnya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Angkat tinggi-tinggi hosti, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Kami percaya tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Kami bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia. Dalam nama Yesus segala vonis dokter dibatalkan. Kami sehat. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Direlakan tubuhnya hancur di kayu salib, direlakan darahnya tercurah di atas kayu salib agar tubuhmu tubuhku, dosamu dosaku, bahkan segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata semuanya sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Suami-suami yang mengangkat, kalau yang belum menikah ya angkat sendirilah, ya kan? Mari angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk menyempurnakan hidup kami. Dosa kami sudah dibayar lunas. Segala kutuk bahkan kegagalan sudah dihancurkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Berkat darah Kristus kami semua disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni, diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari sama-sama kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, ikuti kembali doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini 10 Januari 2021 telah menerima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami telah disucikan, telah dikuduskan, telah disempurnakan berkat tubuh dan darah Kristus. Kami sehat, kami diberkati, kami disayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya undang Mamito untuk bacakan pengumuman bagi kita. Haleluya. Diberkatilah saudara yang kasih oleh Tuhan. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.
Kami mengundang kembali jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala untuk mengikuti yang pertama, renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat live Facebook. Bapak Ibu bisa menyaksikan kapanpun renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria. Yang kedua, ibadah raya online Gereja GBI Moria minggu depan tanggal 17 Januari 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat live Facebook disertai perjamuan kudus. Yang ketiga, khusus putra-putri Bapak Ibu silakan mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link dari Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Yang keempat, khusus anak-anak muda dapat mengikuti firman Kristus ibadah Moria Youth setiap hari Minggu mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Krisko Nali Purba. Pengumuman yang kelima, visi Gereja GBI Moria membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi Gereja GBI Moria melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini. Jadi untuk sementara persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, dan toko Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang. Demikianlah pengumuman dari kami. Salam sehat selalu. Teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Mamito. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah Gereja GBI Moria Minggu 10 Januari 2021 kami mau berdoa syafaat bagi setiap nama jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang online maupun nanti yang offline. Semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Lai dari Tona Burju dimanapun berada dan jam berapapun mereka mengikuti firman Tuhan dan ibadah ini, semuanya diberkati, semuanya sehat, semuanya diselamatkan, tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berdoa bagi Indonesia, penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diberkati oleh Tuhan. Bapak Luhut Panjaitan bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Khususnya Indonesia pasti menang atas corona, menang atas virus, menang atas resesi, menang atas segala yang jahat. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh keluarga, kru dan penumpang pesawat Sriwijaya yang Sabtu kemarin 9 Januari sekitar pukul 14.40 mengalami kecelakaan Tuhan di daerah Kepulauan Seribu. Kami doa agar keluarga yang ditinggalkan semuanya diberikan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun keluarga-keluarga ini berada, senantiasa Tuhan Yesus berikan ketabahan, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa agar siapapun mereka yang terpapar COVID-19 yang saat ini isolasi mandiri maupun yang ada di Wisma Atlet, kami berdoa mereka sehat, umur panjang. Kami tolak segala intimidasi, kami tolak segala rancangan orang jahat. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, diberkati imun tubuhnya, dan bisa melalui masa-masa isolasi dengan semangat, dengan sukacita. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap anak-anak Tuhan yang positif COVID-19 dimanapun berada, khususnya yang ada di Jakarta dan Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 pagi dan minggu depan 17 Januari 2021. Tuhan Yesus
Berkatilah gerejamu GBI Moria di tahun yang ketiga Tuhan izinkan untuk merintis. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup kirim berkat lewat mana saja. Kami belum punya tempat ibadah, kami minta Tuhan berikanlah kami tempat ibadah milik sendiri. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup sediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, saya undang bangkit berdiri kembali. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online gereja GBI Moria Minggu 10 Januari 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau sapa-sapa dulu. Siapa saja yang sudah menyaksikan, mengikuti ibadah raya online gereja GBI Moria Minggu 10 Januari 2021. Shalom Bung Masmur di Palangkaraya. Nare kabar? Bahalap ih. Itu dia. Bahalap ih. Tuhan berkati ya Bung Masmur.